salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Stanley Bernardus Dodi. Saya dosen jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video bidang pengajaran, di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK PPT. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat penilaian dalam mengikuti sertifikasi dosen. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah wajib umum, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan pada semester 2 dengan kode mata kuliah MK 34, 31, 213 dan berbobot 3 SKS. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas materi integrasi nasional dan tantangan disintegrasi bangsa. Sebagai bagian dari pembelajaran di pertemuan ketiga dari 16 pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka untuk pembahasan materi dan 2 pertemuan tatap muka untuk evaluasi. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib umum yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter kebangsaan. Materi dalam mata kuliah ini mencakup pemahaman mengenai bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dan bela negara. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi, memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, serta mampu mengaktualisasikan semangat kebangsaan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, serta mampu mengaktualisasikan semangat kebangsaan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Untuk CPL yang dibebankan prodi terhadap mata kuliah ini, dalam hal sikap yaitu berperilaku sebagai warga negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pengetahuan yaitu memahami faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Untuk keterampilan umum, mampu menganalisis potensi disintegrasi dan menerapkan solusi nyata untuk mencegahnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan konsep integrasi nasional dan urgensinya bagi keutuhan bangsa. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong maupun faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tantangan disintegrasi bangsa dan dampaknya bagi bangsa dan negara.
Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan peran dan sikap mahasiswa dalam menjaga keutuhan NKRI. Untuk sub CPMK, yang pertama, menjelaskan pengertian integrasi nasional serta tujuan dan urgensinya bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendorong terwujudnya integrasi nasional. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penghambat integrasi nasional. Yang keempat, menganalisis tantangan disintegrasi bangsa di era globalisasi. Yang kelima, merumuskan sikap dan peran mahasiswa dalam menjaga integrasi nasional melalui tindakan nyata di kampus dan masyarakat. Adapun indikator yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan integrasi nasional dengan contoh yang konkret. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan faktor pendorong integrasi nasional dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor penghambat integrasi nasional melalui diskusi. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis contoh kasus disintegrasi di Indonesia. Kelima, mahasiswa mampu membuat rencana tindakan dalam menjaga persatuan di lingkungan kampus. Oleh karena itu, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dan kita akan memulaikan kuliah tatap muka pada pagi hari ini. Dan sebelum memulainya, mari kita memulaikan segala sesuatu itu dengan doa. Dan mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Sebelum kita memulaikan materi kita pada pagi hari ini, saya akan menunjukkan RPS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan materi kita pada pertemuan ketiga ini yaitu urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun sub CPMK dari materi kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep integrasi nasional dan bagaimana implementasinya. Dan indikator dari penilaian yaitu bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan pengertian integrasi nasional. Yang kedua, mampu menyebutkan pendorong integrasi nasional atau faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang ketiga, mampu menyebutkan faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Dan yang keempat, mampu memberikan contoh-contoh implementasi integrasi nasional. Dan untuk kriteria dari penilaian, yang pertama itu pedoman, penskoran, dan partisipasi aktif. Dan untuk metode pembelajaran, kita akan ceramah, ada diskusi, dan juga tanya jawab. Dan materi yang kita akan pakai sama seperti dua pertemuan sebelumnya, yaitu materi dari Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti tahun 2016 tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Untuk bobot dari penilaian materi ini yaitu 2%. Ya, pertemuan pendidikan kewarganegaraan pada pagi hari ini
ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, dan untuk materi pertemuan yang ketiga yaitu urgensi integrasi nasional. Dan materi ini mengajarkan bagaimana pentingnya persatuan bangsa di tengah-tengah perbedaan kita ya, sebagai bangsa yang majemuk, dan menjadi bekal kita untuk agar kita tidak mudah terpecah belah, karena Indonesia kita kenal dengan berbagai macam latar belakang suku, agama, ras. Mari kita lihat, kata integrasi itu berarti penyatuan atau pembauran, atau artinya berbaur dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik latar belakang suku, agama, ras, dan budaya itu berbaur menjadi satu. Sedangkan nasional itu berkaitan dengan bangsa atau negara. Dan kita tahu di Indonesia itu ada lebih dari 1.300 suku, ada 700 bahasa daerah, dan ini sebenarnya adalah pemicu konflik karena perbedaan. Maka kunci dari keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah integrasi, dan integrasi itu memastikan kita tetap satu meskipun berlatar belakang berbeda-beda. Dan urgensi integrasi nasional artinya seberapa penting dan seberapa mendesaknya kita agar kita tidak terpecah belah. Integrasi juga dalam konsepnya adalah bagaimana menyatukan berbagai unsur latar belakang, baik unsur sosial, unsur agama ke dalam satu kesatuan. Dan apa tujuannya? Tujuannya agar tentunya tercipta kesatuan bangsa yang kuat, yang saling menghargai, yang saling toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pakai. Dan integrasi tersendiri punya macam-macam. Kalau dalam pengertian normatif, integrasi itu karena kesamaan norma nilai dan aturan yang disepakati bersama. Yang kita tahu bahwa Indonesia itu berintegrasi karena sama-sama latar belakang sejarah kita ingin merdeka, ingin bersama membentuk negara yang berdaulat. Dan yang kedua ada integrasi fungsional. Ini fungsional artinya terbentuk karena kebutuhan saling melengkapi antar kelompok atau kerjasama untuk kepentingan bersama. Seperti tadi sebelum yang saya sampaikan, sebelum penjajahan itu masyarakat Indonesia itu punya kepentingan bersama, yaitu kepentingan berdaulat untuk merdeka, bebas dari penjajahan. Maka sepakatlah untuk berintegrasi dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada jenis integrasi koersif, artinya integrasi yang dipaksa oleh pemerintah atau penguasa, misalnya lewat jalur militer, diambil, diinvasi, dan dianeksasi ke dalam satu negara. Banyak contoh-contoh negara-negara lain juga yang menganeksasi satu wilayah dan dimasukkan ke dalam negara mereka. Yang berikut kita melihat bagaimana pentingnya integrasi nasional
seperti yang saya sampaikan tadi, dengan latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang suku, ras, itu adalah potensi konflik. Dan pentingnya integrasi yaitu untuk mencegah konflik dan perpecahan. Yang berikut, bagaimana integrasi itu membangun rasa aman dan damai dan bisa beraktivitas dalam satu kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan aman dan damai. Dan yang berikut, menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Jadi tanpa persatuan, pembangunan itu nasional tidak akan berjalan. Dan kita bisa melihat contoh-contoh yang pada sebelumnya, pada periode-periode masa Orde Lama, Orde Baru, belum adanya masih sentralisasi, belum adanya otonomi daerah, kita lihat banyak sekali terjadi potensi-potensi perpecahan. Di Aceh ada pemberontakan-pemberontakan, di Maluku ada juga, Papua sampai sekarang, karena memang pembangunan nasional itu yang tidak merata. Ini integrasi dan disintegrasi. Integrasi artinya menyatukan, memperkuat atau mempererat, maka disintegrasi lawan katanya. Disintegrasi itu memecah, memperlemah, atau menimbulkan konflik. Itu disintegrasi. Kita bisa melihat di Indonesia sendiri masih ada daerah-daerah yang masih punya konflik yang banyak sekali memakan korban karena ingin disintegrasi, artinya tidak lagi mau berbaur atau memisahkan diri dengan bangsa Indonesia. Yang pertama itu, disintegrasi itu biasanya memakai cara-cara militer, angkat senjata, dan ada juga ancaman non-militer seperti bentuk-bentuk ideologi atau doktrin dari luar. Misalnya doktrin komunis, ideologi kapitalis, doktrin kapitalis, itu yang menyebabkan faktor-faktor juga yang menyebabkan disintegrasi. Oke, kita masuk pada alasan perlunya integrasi nasional. Kira-kira ada yang bisa kasih alasan apa perlunya integrasi nasional? Silakan. Ya, Teo Ahmed, silakan. Alasannya yang paling besar menurut saya pengaruh globalisasi dan teknologi, karena globalisasi dan teknologi itu sangat berkembang pesat di dunia sekarang, karena teknologi itu memiliki kemajuan yang sangat tinggi, yang sangat signifikan, yang dapat mempengaruhi integrasi nasional. Terima kasih, baik sekali. Ya, betul. Jadi ada beberapa hal juga mengapa integrasi nasional itu sangat penting, karena memang keragaman Indonesia itu yang menyebabkan rawan sekali konflik. Kita mungkin berbeda dengan negara-negara yang lain. Kita punya 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan punya nilai-nilai budaya masing-masing. Dan itulah kenapa integrasi diperlukan. Yang berikut adalah ancaman separatisme atau daerah-daerah yang ingin memisahkan dengan negara Republik Indonesia, dan dengan cara-cara kekerasan mereka mencoba untuk berpisah atau disintegrasi dengan bangsa. Yang ketiga adalah pengaruh globalisasi dan teknologi. Kita tahu bersama era globalisasi ini menghilangkan batasan-batasan kita dengan bangsa yang lain, budaya-budaya yang lain. Kita melihat sekarang bagaimana budaya-budaya kita kurang terpakai karena pengaruh budaya luar. Kita melihat contohnya budaya K-pop itu lebih menarik daripada budaya wayang, budaya dangdut, yang budaya Melayu.
Itu semua adalah alasan mengapa perlunya integrasi nasional. Kita masuk pada pengembangan integrasi di Indonesia. Jadi ada beberapa upaya untuk mengembangkan atau memperkuat integrasi di Indonesia. Pertama, penanaman nilai-nilai Pancasila. Yang kita tahu bersama, Indonesia itu punya landasan negara Pancasila, punya ideologi Pancasila, dan ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya gotong royong, seperti gambar ini ada namanya Mapalus. Mapalus itu gotong royong di Minahasa. Jadi contohnya kalau berkebun, buka kebun baru itu bekerja bersama-sama. Pindah rumah itu bekerja sama-sama. Itu salah satu nilai-nilai Pancasila, gotong royong, bekerja bersama-sama. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang disampaikan di pertemuan pertama, bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah bagaimana mengajarkan kita pentingnya kita bagaimana menjadi warga negara yang baik, memiliki nasionalisme yang tinggi dan jiwa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga adalah penegakan hukum dan keadilan sosial. Ini adalah salah satu juga faktor yang penting dalam perkembangan integrasi di Indonesia. Kita bisa melihat contoh-contoh sebelumnya. Penegakan hukum itu seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan disintegrasi. Banyak orang yang merasa ketidakadilan yang mereka dapati tidak sama dengan masyarakat atau warga negara Indonesia yang lain. Dan adapun esensi dari integrasi nasional, yang pertama bagaimana mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Yang kedua, kita memperkuat identitas nasional seperti pertemuan kedua dengan materi identitas nasional. Identitas nasional itu ada bendera, ada lagu kebangsaan, dan bukan hanya itu, ada identitas karakter bagaimana bangsa Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan dasar pembangunan yang berkelanjutan. Ya, itu materi dan kita akan masuk pada diskusi. Yang pertama, kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang bagaimana kontribusi kita baik sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa dalam menjaga persatuan atau integrasi. Dan yang kelompok kedua membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Dan setelah diskusi, masing-masing kelompok memaparkan presentasi atau hasil diskusi di depan kelas. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab soal kontribusi menjaga persatuan. Yang pertama itu kita dapat menghargai perbedaan. Nah, contohnya di sini kita dapat menerima perbedaan suku, agama, ras ataupun budaya yang kebanyakan di Indonesia memiliki banyak sekali suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Dan selanjutnya kita tidak memaksakan kehendak atau merasa diri kita paling benar. Kemudian itu kita juga harus menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati atas setiap suku, bangsa ataupun budaya ataupun orang yang lebih tua dari kita. Dan yang kedua itu menjaga komunikasi yang baik, menghindari ujaran kebencian, hoax ataupun provokasi. Selanjutnya itu menyelesaikan konflik secara damai, menyelesaikan konflik secara rukun, mendengarkan dari orang lain, tidak mendengarkan provokasi dari orang lain. Dan yang ketiga itu ada gotong royong. Kita juga harus aktif dalam kegiatan sosial ataupun kerja bakti, saling membantu dalam kehidupan sehari-hari,
Dan yang paling penting kita harus menunjukkan solidaritas saat ada warga ataupun teman kita yang ingin meminta bantuan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kami akan membahas tentang faktor-faktor penyebab disintegrasi. Yang poin pertama yang akan saya bahas kali ini yaitu perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang itu, kalau kalian mungkin sempat membaca beberapa artikel atau muncul di beberapa berita tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan atas, yaitu beberapa orang kalangan atas beranggapan bahwa memberi makanan secara gratis itu dapat meningkatkan daya hidup dari masyarakat, sedangkan beberapa kalangan bawah berpikir bahwa makanan gratis itu bisa didapatkan kapan saja, tetapi pendidikan secara gratis tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikut itu faktor yang menyebabkan disintegrasi itu adalah kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana ketimpangan distribusi kekayaan, pelayanan publik, dan kesempatan kerja dapat memicu kecemburuan dan ketidakpuasan dari berbagai status kekayaan dan ekonomi, sehingga dapat menimbulkan perpecahan pada masyarakat. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih atas pemaparan hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang sangat baik sekali. Dan untuk itu kita akan mengakhiri materi kita. Penutup, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Integrasi nasional itu bukan hanya sekedar teori atau konsep teori, melainkan keharusan yang harus sangat dilaksanakan atau mendesak kita harus jalankan. Agar apa? Agar kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa integrasi nasional, cita-cita kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu akan sulit tercapai. Terima kasih, kita akan ketemu dalam tatap muka perkuliahan yang keempat minggu depan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Terima kasih.